Hadapi perang terbuka di Laut Cina Selatan, Indonesia diminta untuk siap siaga dan berkuat militer. Konflik berkepanjangan yang terjadi di Laut Cina Selatan dapat meletus perang terbuka antara dua negara yang berseteru. Konflik antara Amerika Serikat dengan Tiongkok di Laut Cina Selatan baru-baru ini semakin meningkat ketegangannya di kawasan tersebut. Apabila perang terbuka sampai meletus di wilayah Laut Cina Selatan, maka akan membuat seluruh negara di kawasan Asia Tenggara akan terdampak konflik, tidak menutup kemungkinan termasuk dengan Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Wakil Ketua MPR Republik Indonesia dari fraksi Demokrat, Syarif Hasan meminta pemerintah Indonesia untuk siap siaga mengantisipasi hal yang tidak diinginkan terjadi. Syarif Hasan mengatakan bahwa Indonesia tidak menginginkan terjadinya perang terbuka di Laut Cina Selatan. Namun untuk kesiapsiagaan, Indonesia menyikapi segala kemungkinan perlu dilakukan, termasuk meningkatkan kesiapsiagaan di Laut Natuna Utara. Indonesia tidak menginginkan terjadi adanya perang terbuka di Laut Cina Selatan, karena seluruh negara Asia Tenggara akan merasakan dampaknya termasuk juga dengan Indonesia. Sehingga untuk itu perlu perhatian khusus dalam pembangunan kekuatan militer untuk meminimalisir bahkan mencegah terjadinya perang terbuka, kata Syarif Hasan dalam keterangan yang tertulis di Jakarta pada hari Senin 3 Agustus 2020. Konflik Laut Cina Selatan diakibatkan oleh perseteruan antara kedua negara yang besar, yakni Tiongkok dan Amerika Serikat. Tiongkok membuat klaim sepihak terhadap Laut Cina Selatan berdasarkan No-Dist Land yang menyebabkan Amerika Serikat turut ikut campur. Menurut Syarif Hasan, kondisi ini juga mungkin berpotensi menjadi perang terbuka di Laut Cina Selatan. Anggota Komisi 1 DPR Republik Indonesia yang membidangi pertahanan ini menegaskan bahwa agar pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap Natuna Utara. Menurutnya, militer di Natuna Utara secara khusus dan Indonesia secara umum harus ditingkatkan untuk mempertahankan wilayah Indonesia jika ada gangguan atau melewati atau masuk wilayah Indonesia saat sewaktu-waktu terjadi perang terbuka. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap Natuna Utara. Paparnya seperti dikutip oleh Antara. Dia mengatakan bahwa potensi perang terbuka memang semakin terlihat ketika Amerika Serikat mengirimkan dua kapal induknya, yakni kapal induk USS Nimitz dan USS Ronald Reagan ke Laut Cina Selatan untuk menjalani latihan tempur. Tak cuma dua kapal induk, Angkatan Laut Amerika Serikat juga mengerahkan dua kapal penjelajah dan dua kapal perusak dalam latihan yang digelar pada tanggal 23 Juli yang lalu. Dia mengatakan bahwa China juga melakukan latihan militer 2 hari setelah latihan gabungan antara Amerika Serikat dan Australia dan Jepang selesai digelar. China yang sejak awal membangun pangkalan militernya di pulau buatan di Laut Cina Selatan mengirimkan 2 pesawat pembomnya untuk menggertak Amerika Serikat dan Australia di Laut Cina Selatan. Syarif Hasan melanjutkan bahwa Indonesia harus membangun kekuatan militer untuk memberikan rasa aman dan menguatkan pertahanan Indonesia terutama di perbatasan. Meski demikian, ia menilai bahwa Indonesia harus mengedepankan diplomasi untuk menghindari potensi terjadinya terutama di Laut Cina Selatan yang berbatasan langsung dengan perairan Natuna Utara. Perseteruan antara China dengan Amerika Serikat terjadi sejak lama. Bahkan Amerika Serikat sudah mengintai Laut Cina Selatan sejak tahun 2009, lebih dari 1.000 kapal perang disiagakan. Polemik terkait dengan China di Laut Cina Selatan ternyata sudah berlangsung sejak lama, bahkan dalam 10 tahun terakhir Amerika Serikat diketahui sudah memulai pengintaian di sana. Informasi mengenai data tersebut datang dari Lembaga Penyelidikan China untuk China di Laut Cina Selatan. Munculnya data ini semakin memanaskan tensi hubungan antara China dengan Amerika Serikat. China merasa dibohongi karena Amerika Serikat sudah sejak lama mengintai armada perang mereka. Dalam laporan sebelumnya yang dirangkum dari berbagai sumber bahwa armada militer China kerap menunjukkan kekuatan di wilayah Laut Cina Selatan. Sejumlah insiden pun terjadi sejak awal tahun 2020 dan membuat tentara pembebasan rakyat China dituding sebagai dalangnya. Apa yang dilakukan oleh China membuat sejumlah negara di Asia Tenggara geram. Amerika Serikat pun muncul dan menduga bahwa China sengaja melakukan tindakan itu demi menciptakan istilah kerajaan maritim.
Data terbaru mengungkap bahwa kegilaan armada angkatan bersenjata Amerika Serikat yang ternyata sudah melakukan pengintaian terhadap aktivitas militer Cina sejak tahun 2009 silam. Menurut laporan Global Times, lembaga inisiatif penyelidikan situasi strategis Cina di Laut Cina Selatan punya banyak data bahwa terkait aksi pengintaian militer Amerika. Laporan itu menyebutkan bahwa SCSPI memiliki data yang cukup akurat karena menggunakan Automatic Identification System atau AIS, termasuk menggunakan Automatic Dependent Surveillance Broadcast untuk melacak kapal dan pesawat asing yang masuk ke Laut Cina Selatan. Yang mengejutkan lagi bahwa SCSPI membeberkan fakta bahwa armada militer Amerika Serikat secara signifikan meningkatkan pengintaian lewat udara dalam 3 bulan terakhir. Aksi mata-mata menggunakan pesawat intai militer dilakukan oleh ratusan kali oleh Amerika Serikat. SCSBI mencatat ada 35 kali aksi pengintaian pada bulan Mei, 49 kali di bulan Juni, dan 67 kali pada bulan yang lalu. Gilanya lagi bahwa SCSBI punya data aksi pengintaian militer Amerika Serikat di Cina, yakni di Laut Cina Selatan sejak tahun 2009. Dalam laporannya bahwa SCSBI menyebutkan ada lebih dari 1.000 kapal Angkatan Laut Amerika Serikat memasuki wilayah tersebut pada tahun 2019. Di udara, Angkatan Udara Amerika Serikat mengirim rata-rata 3-5 unit pesawat tempur dan pesawat intai ke Cina di Laut Cina Selatan. SCSBI mengungkap ada lebih dari 1.500 kali aksi pengintaian tahun yang lalu. Dengan jumlah tersebut, aksi mata-mata militer Amerika Serikat meningkat hampir 2 kali lipat pada tahun 2009. Saat ini, Tentara Pembebasan Rakyat Cina menggelar latihan di Kepulauan Sisa. SCSPI mencatat ada 15 operasi pengintaian militer Amerika Serikat sepanjang tanggal 1 sampai 5 Juli tahun 2020. Selain itu juga SCSBI mencatat 9 kali pesawat intai Amerika Serikat memasuki wilayah Cina sejauh 70 mil atau setara 112,7 km. Lebih dari itu, pesawat intai Amerika Serikat juga pernah 6 kali memasuki wilayah Cina sejauh 60 mil atau 96,5 km. Yang paling gila, yakni pesawat intai militer Amerika Serikat pernah hanya berada dalam jarak 40 mil dari garis pangkalan laut militer Cina. Lebih lanjut, WHO menegaskan bahwa sederet aksi pengintaian ini adalah sebuah provokasi yang dibuat oleh militer Amerika Serikat. Pasalnya, WHO meyakini Amerika Serikat memiliki seluruh sistem pengintaian yang canggih di semua sektor. Cina mengatakan bahwa pesawat pembom jarak jauh termasuk di antara pesawat-pesawat yang mengambil bagian dalam latihan udara baru-baru ini di Laut Cina Selatan. Pesawat pembom yang mengikuti latihan termasuk H-6G dan H-6K. Latihan-latihan itu termasuk lepas landas dan pendaratan malam hari dan mensimulasikan serangan-serangan jarak jauh, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Ren Kuoqiang. Aksi itu sendiri dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan antara Cina dan beberapa negara lainnya di kawasan yang penting untuk perdagangan global dan kaya akan sumber daya itu. Kegiatan itu juga terjadi di tengah meningkatnya intensitas latihan militer yang dilakukan oleh Cina, Amerika Serikat, dan Australia di kawasan. Sebagaimana diketahui bahwa Cina dan Amerika Serikat telah kerap kali terlibat perselisihan di kawasan tersebut. Perselisihan itu bermula akibat kapal Amerika Serikat kerap berlayar di sekitar perairan yang diklaim oleh Cina. Namun demikian, Amerika Serikat mengatakan bahwa melakukan pelayaran karena mereka tidak mengakui klaim Cina dan menyebut bahwa klaim Cina atas sekitar 90% wilayah Laut Cina Selatan sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional.
Australia juga telah menyampaikan kecamannya kepada China atas klaim tersebut. Australia baru-baru ini mengajukan sebuah memorandum kepada PBB yang mengatakan bahwa klaim China tidak memiliki dasar hukum. Langkah itu telah menuai kecaman dari China, bahkan pejabat negara itu dilaporkan terlibat cekcok di Twitter dengan pejabat China karenanya. Sebelumnya, pada hari Kamis, Komisaris Tinggi Australia, Barry O'Farrell, membuat postingan yang menyebut bahwa langkah-langkah China mengganggu stabilitas dan dapat memicu eskalasi. Postingan itu diajukan pada Menteri Luar Negeri India. Duta Besar Chin Sun Weidong menanggapi pada hari Jumat. Ia menuduh bahwa O'Farrell mengabaikan fakta. Sudah jelas siapa yang menjaga perdamaian dan stabilitas dan mengacaukan dan memprovokasi eskalasi di wilayah ini. O'Farrell kemudian membalas dengan mengatakan bahwa China harus mengikuti putusan pengadilan internasional pada tahun 2016 yang menolak sebagian besar klaim negara itu. China mengecam keputusan itu sebagai tindakan ilegal dan tidak bisa dipatuhi. Australia dengan tegas telah menolak klaim teritorial dan maritim Beijing di Laut Cina Selatan dalam sebuah deklarasi resmi untuk PBB. Deklarasi Australia ini juga kian mendekatkan posisi negeri kangguru dengan Amerika Serikat dalam pertikaian dengan China. Dalam sebuah pernyataan yang diajukan pada hari Kamis, Australia mengatakan bahwa tidak ada dasar hukum untuk beberapa klaim China di Laut Cina Selatan yang penuh sengketa termasuk pulau buatan di sana. Australia menolak klaim China untuk hak bersejarah atau hak dan kepentingan maritim, sebagaimana ditetapkan dalam perjalanan panjang sejarah di Laut Cina Selatan. Demikian bunyi pernyataan itu yang dikutip dari AFP. Tidak ada dasar hukum bagi China untuk menggambar garis pangkal lurus-lurus yang menghubungkan titik-titik terluar ke lautan atau kelompok pulau di Laut Cina Selatan, termasuk di sekitar kepulauan Forza atau benua atau kepulauan terpencil. Deklarasi itu keluar setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo menyatakan bahwa upaya Beijing menguasai wilayah dan sumber daya di Laut Cina Selatan adalah ilegal dan secara eksplisit mendukung klaim teritorial negara-negara Asia Tenggara terhadap China. Beijing mengklaim hampir semua wilayah Laut Cina Selatan berdasarkan garis 9 yang merupakan garis batas samar dari peta tahun 1940-an. Peningkatan ketegangan baru-baru ini terjadi jelang pembicaraan tahunan antara Australia dengan Amerika Serikat. Para menteri melakukan perjalanan ke Washington untuk pertama kalinya sejak perbatasan Australia ditutup karena pandemi virus corona. Pertemuan-pertemuan tersebut diadakan pada waktu krusial dan sangat penting diadakan secara tatap muka, kata Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne dan Menteri Pertahanan Linda Reynold dalam pernyataan pada hari Sabtu. Hubungan Amerika Serikat dengan China telah memburuk dalam beberapa bulan terakhir, terutama karena persoalan dagang, pandemi virus corona, dan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong. Pada hari Jumat, Beijing memerintahkan konsulat Amerika Serikat di Chengdu untuk ditutup, sebagai pembalasan atas ditutupnya konsulat China di Houston karena tuduhan pencurian kekayaan intelektual.